Ya, pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan surat edaran larangan perceraian hingga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang melatar belakangi diterbitkannya surat edaran yang berlaku mulai 24 November 2019 ini? Untuk membahasnya, kita telah bergabung melalui sambungan Skype dengan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Selamat pagi, Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Ya, waalaikumsalam. Pak Helmi, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga pemerintah Kota Bengkulu pun mengeluarkan adanya surat edaran larangan perceraian? Mbak, Kota Bengkulu itu punya visi menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Jadi perceraian itu sebagian besar membawa kepada ketidakbahagiaan, terutama bagi anak-anak, bagi keluarga besar, bagi Kota Bengkulu dan bagi bangsa dan negara kita itu sangat merugikan. Oke, apakah ada riset ataupun juga mungkin penelitian atau diskusi yang sempat dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu sebelum mengeluarkan surat edaran ini bahwa memang ada data-datanya seperti itu sehingga surat edaran ini perlu untuk dikeluarkan? Ya, kalau kita melihat data nasional, kurang lebih 1.100 orang setiap hari yang bercerai. 1.100 orang setiap hari yang bercerai di Republik Indonesia tercinta ini. Kalau dikalikan 31 hari, berarti 32.000 orang setiap bulan. Kalau dikalikan setahun itu sendiri, begitu besar jumlahnya. Sedangkan di kota sendiri, di Kota Bengkulu, itu per tahunnya 1.161 kurang lebih. Nah, kalau kita lihat alasan-alasan cerai itu alasan yang remeh-temeh. Mbak, seorang ASN yang ingin cerai di Kota Bengkulu dan di Indonesia khususnya, itu harus mendapat persetujuan wali kota. Maka beberapa kali saya menemukan kasus, ada orang misalnya seorang guru wanita, dia cerita sama wali kota, Pak Wali saya ingin cerai dengan suami saya itu begini begitu. Saya bilang tidak usah cerita keburukan suami kamu, hadirkan suami kamu, saya ingin mediasi. Maka ketika kita mediasi, kita minta 1 bulan saja. Dia buat program makan berjamaah antara suami istri. Istri, suami coba cuci tangan pakai air mengalir. Usap-usap tangannya. Setelah itu suapi suami kamu, istri kamu dengan tangan kamu sendiri. 1 bulan. Subhanallah, 1 bulan saya tunggu, tidak datang. 2 bulan tidak datang. Saya cari tahu, ternyata dia nambah anak 1 lagi. Artinya kan persoalan-persoalan cerai ini sebenarnya bisa diatasi, asalkan memang betul-betul sungguh-sungguh dari hati ingin menyelesaikannya. Oke, tetapi itu kan kasus bisa dikatakan case by case, Pak. Tetapi bagaimana ketika misalnya ada gugatan perceraian ataupun juga perceraian itu timbul karena ada misalnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini apakah juga ini berlaku larangan yang dikeluarkan lewat surat edaran? Ya, makanya pertama kita akan mediasi dulu apapun kasusnya. Misalnya kan kasusnya kan beraneka ragam nih. Ya kan? Sekarang ini proses yang terjadi ini kita tidak mampu meredam angka perceraian. Coba tanya dengan wali kota Surabaya. Ketika itu pernah juga ya disiarkan di media nasional bagaimana Surabaya dengan angka perceraian yang begitu tinggi. Coba tanya ada wali kota Bandung sama juga. Bahkan pemerintah yang punya niat baik untuk mengintervensi kesejahteraan buruh misalnya, memberikan dana sertifikasi itu tidak berdampak baik terhadap kerukunan rumah tangga. Tapi bahkan apakah pemerintah kota tidak takut dianggap terlalu masuk ke ranah privasi atau ranah pribadi para warganya? Sekarang privasi itu misalnya begini loh. Orang katakan, Pak jangan ganggu saya dong, ini kan urusan cerai, urusan saya. Iya urusan kamu, tapi istri yang kamu tinggalkan itu menderita, dia menjadi janda, dia tidak punya penghasilan, dia tidak bekerja. Lalu anak-anak kamu tidak kamu perhatikan lagi. Bagaimana nasib anak-anak itu kembali kepada pemerintah. Jadi tidak bisa pemerintah membiarkan itu, dan visi kita adalah menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Pernah tidak kita dengar bagaimana seorang anak yang keluarganya broken home, akhirnya dia frustasi, akhirnya dia malas bersekolah, akhirnya dia juga malu dengan kawan-kawannya. Hari ini kan kita memutuskan keputusan
itu seenak kita sendiri. Tetapi kalau memang sudah dimediasi, masih juga ingin cerai, syaratnya harus senyum. Oke, ini Suaminya apakah senyum, senyum istri dalam senyum, arti anak pun cukup senyum. senyum saja atau senyum dalam arti apa, Pak? Karena memang di surat edaran disebutkan bahwa Iya, kalau sudah dimediasi tetap ingin cerai, tetapi laki-lakinya harus senyum, wanitanya senyum, anak-anak iya. harus senyum. Ini definisi senyumnya seperti apa? Definisi senyum itu tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Kedua belah pihak itu menyadari manfaatan bercerai lebih besar daripada tidak bercerai. Dan itu pernah saya tangani. Mhm. Ada suami istri yang ingin bercerai begitu, kita kasih waktu, kita mediasi, segala macam sudah kita buat, bertahun-tahun waktunya, tapi kesimpulannya masih ingin cerai. Dan mereka senyum. Sekarang si laki-laki bisa kok main ke rumah mantan mertuanya, dia bisa tinggal di sana, dianggap sebagai ibunya, dan ibu pun menganggap anaknya sebagai anak dia. Dan kemudian si perempuan sudah nikah dengan laki-laki lain, ya, si laki-laki pun sudah nikah dengan wanita lain, tapi kemudian mereka tidak ada dendam, tidak ada kebencian. Dari Oke, data jadi yang saya tetap tangkap, dimungkinkan untuk adanya perceraian. iya, Tetapi dimungkinkan. bagaimana dengan sanksi? Dimungkinkan. Karena kalau saya tolong koreksi kalau saya salah, ini juga ada Iya, konsekuensi sanksi yang akan diberikan ketika iya. ada ASN yang tetap ingin bercerai. Oh iya dong, karena begini, sekarang ini kan pemerintah ya, apalagi presiden itu telah menggariskan bahwasanya percepatan pembangunan. Kalau pejabatnya kemudian konflik keluarga saja tidak bisa menyelesaikan, bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan kota? Bagaimana dia bisa menyelesaikan persoalan masyarakat? Sedangkan, Mbak, ya misalnya eselon 2, eselon 3 tuh ngantri kepengen eselon 2. Banyak sekali jumlahnya. Yang eselon 3, eselon 4 tuh ngantri ingin menjadi eselon 3. Banyak jumlahnya, lebih banyak daripada eselon 3. Oke, tetapi apa korelasinya Pak antara kinerja seorang ASN itu dengan persoalan rumah tangganya? Dalam arti ketika misalnya memang bisa dikatakan ada satu, dua ataupun sejumlah mungkin yang bisa bermasalah, tetapi kan banyak juga yang bisa memisahkan antara kehidupan pribadi dan juga kehidupan profesional, tidak bisa digeneralisir seperti itu. Iya, itu kan kata kita. Sekarang saya kasih ilustrasi ya. Ada satu orang yang rumah tangganya bagus, di masyarakat bagus. Ada satu orang rumah tangganya nggak bagus, ya kan? Kira-kira pilih yang mana? Oke. Untuk memberikan amanah. Tentu saya pemberi amanah, saya akan pilih kepada orang yang firm. Karena di kota Bengkulu ini kan, begitu. Jadi Bengkulu ini masyarakat itu memberikan penilaian. Kita jalan nggak buka kaca mobil aja jadi masalah. Oh sombong betul pejabat itu Pak Wali. Begitu. Dan masyarakat sekarang ini betul-betul kritis. Mereka mengharapkan pejabat itu bisa menjadi panutan. Menjadi panutan dalam rumah tangga, menjadi panutan ibadah dan sebagainya. Begitu. Baik, lalu terakhir Pak, apa yang ingin atau apa yang akan Bapak lakukan ini terkait dengan adanya pro dan kontra yang timbul akibat surat edaran ini, dan bagaimana juga respon dari tokoh-tokoh agama di sana dan juga pihak-pihak lain termasuk juga misalnya pihak dari DPRD? Tidak ada masalah, Kementerian di dalam pelestarian rumah tangga. Jadi saya punya kewenangan di situ. Oke. Dan Kemenak Kota Bengkulu juga oke. Intinya kan kita ingin menekan angka perceraian. Bahwasanya cerai itu jangan begitu mudah. Sebagaimana dulu ketika kita mau menikah tidak semudah itu, begitupun cerai jangan begitu mudah. Hari ini Oke, kan walaupun tetap ada ruang yang biasa. diisikan dengan syarat-syarat Iya. yang sangatlah ketat seperti itu. Baik, terima kasih Betul. Pak Helmi sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Ya, makasih Mbak semuanya. Assalamualaikum. Ya, pemerintah Kota Bengkulu menerbitkan surat edaran larangan perceraian hingga menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang melatar belakangi diterbitkannya surat edaran yang berlaku mulai 24 November 2019 ini? Untuk membahasnya kita telah bergabung melalui sambungan Skype dengan Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan. Selamat pagi Pak Helmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Ya, waalaikumsalam. Pak Helmi, ini sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga pemerintah Kota Bengkulu pun mengeluarkan adanya surat edaran larangan perceraian? Mbak,
Kota Bengkulu itu punya visi menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat.